Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Trinita Cahyani, saya absen 15 dari kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerpen. Sebelum itu, ada baiknya kita mengenal cerpen. Apa sih itu cerpen? Cerpen merupakan karya sastra prosa yang terdiri atas kurang dari 10.000 kata dan cukup dibaca sekali duduk. Cerpen memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, cerpen itu memiliki dua unsur. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen itu ada 8. Yang pertama itu ada tema. Tema merupakan pokok pikiran yang menjadi dasar atau pedoman dari jalannya suatu cerita pendek. Kemudian yang kedua itu ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau hikmah yang terdapat dalam cerita. Yang ketiga itu ada alur. Alur disebut juga dengan plot, yaitu jalan cerita atau rangkaian peristiwa secara kronologis. Alur cerpen itu ada 3. Ada alur maju atau progresif, alur mundur atau degresif, dan alur campuran. Kemudian unsur yang keempat itu ada latar. Latar disebut juga dengan setting. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam sebuah cerpen. Kemudian ada unsur yang kelima, yaitu ada tokoh. Itu adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku atau partisipan yang berperan dalam cerita. Tokoh itu ada 3. Ada protagonis, yaitu tokoh yang membawa ide cerita. Ada tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang. Dan tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Lalu unsur yang keenam itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bahasa yang digunakan penulis dalam cerita, seperti pilihan katanya, jenis kalimatnya, dan majas yang digunakan. Yang ketujuh itu ada penokohan. Penokohan merupakan pemberian karakter atau watak terhadap setiap tokohnya. Nah, karakter tokoh itu dapat dideskripsikan secara langsung atau analitik dan secara tidak langsung atau dramatik. Penokohan secara langsung atau analitik itu biasanya tokohnya atau sifat tokohnya disebutkan oleh penulis. Contohnya, Ani adalah anak yang pintar, rajin, dan ia dikenal suka menolong. Nah, dari kalimat itu kita bisa mengetahui bahwa Ani adalah anak yang pintar, rajin, dan suka menolong. Kemudian, penokohan secara tidak langsung atau dramatik. Nah, dalam penokohan ini, kita menyimpulkan sifat atau watak tokoh itu melalui dialog, perbuatan, pikiran, dan deskripsi tokohnya. Contohnya, Ani setiap hari bangun pukul 6 untuk lari pagi di sekitar rumahnya. Nah, dari kalimat itu, kita bisa menyimpulkan bahwa Ani adalah anak yang rajin, karena ia setiap hari bangun pagi dan lari pagi. Kemudian ada unsur yang terakhir, yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita atau cara memosisikan pengarang dalam cerita. Nah, sudut pandang itu dibagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Pada sudut pandang orang pertama, pengarang itu memposisikan dirinya sebagai tokohnya. Biasanya pengarang itu menggunakan kata ganti aku, saya, atau hamba. Nah, sudut pandang orang pertama ini juga bisa lagi dibagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, yang artinya tokoh aku itu memiliki konflik, atau tokoh aku itu menceritakan dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua itu ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, yang artinya tokoh aku itu menceritakan konflik dari tokoh lain. Nah, sedangkan sudut pandang orang ketiga, pada sudut pandang orang ketiga ini, pengarang memposisikan dirinya sebagai pencerita saja, atau penulis saja. Biasanya pengarang menggunakan kata ganti dia, ia, atau menyebutkan menggunakan nama tokohnya tersebut. Nah, sudut pandang orang ketiga ini bisa dibagi juga menjadi 2, yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu atau sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga terbatas atau sematan. Nah, selain unsur intrinsik, cerpen juga memiliki unsur ekstrinsik.
Unsur ekstrinsik cerpen itu ada 3. Yang pertama itu ada latar belakang penulis, yaitu unsur ekstrinsik cerpen yang mendorong pengarang untuk menuliskan ceritanya. Jadi, apa sih yang mendorong si penulis ini untuk menceritakan atau membuat cerpen tersebut? Lalu unsur yang kedua itu ada latar belakang masyarakat, yaitu suatu kondisi tertentu di sekitar yang mampu mempengaruhi penulis di dalam mengarang cerpen. Jadi, bagaimana sih kondisi lingkungan atau kondisi masyarakat penulis saat menulis atau mengarang cerpen tersebut? Unsur yang ketiga itu ada nilai. Nilai yaitu nilai yang ingin ditonjolkan pengarang dalam cerpen tersebut, seperti nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, ataupun nilai estetika. Nah, setelah kita mempelajari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen, kita sekarang coba untuk menganalisis nilai-nilai dan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. Di sini saya memiliki contoh cerpen yang berjudul Ketika Sebuah Mimpi Dipahami. Kita akan membacanya sama-sama. Oke. Tidak kusangka, siang yang tadinya ingin kujadikan waktu bersantai untuk melepas lelah, setelah seharian berolahraga seperti minggu biasanya, malah berubah menjadi momen paling mengasyikkan daripada hanya sekedar melepas rasa letih di tubuhku hari ini. Pukul 13.00, tengah hari tadi. Sewaktu mataku yang terjaga ini mulai kehilangan arah dalam persiagaannya di tempat tidurku, kemudian ia menutup dirinya dan membawaku ke alam lain. Dalam khayalannya, aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadarku mengalir, karena aku berharap bisa bermimpi indah. Di suatu tempat yang belum jelas asal-usulnya, cahaya matahari menyilaukan mataku yang masih berkedip-kedip memperhatikan keadaan di sekitarnya. Terlihat bangunan batu bata besar memanjang ke arah pegunungan tinggi berkabut. Ini seperti sebuah benteng raksasa tak berujung. Dengan lebar sisinya sekitar 10 meter. Aku berada di atasnya dan mulai tahu di mana aku berdiri. Betul sekali, tembok besar Cina biasanya orang-orang menyebutnya. Senangnya bisa berada di tempat indah dan bersejarah seperti ini, ujarku dalam hati. Menikmati indahnya monumen paling terkenal yang bahkan masuk dalam kategori 7 keajaiban dunia, membuatku lupa bahwa dunia yang kutempati saat ini hanya sebuah fantasi belaka. Andai aku membawa sebuah kamera, pasti sudah kujepret setiap sudut yang kulihat ini, pikirku. Sejuknya angin membuatku penasaran untuk melihat setiap sudut di tembok ini. Ketika hendak melihat bagian bawah tembok dari atas, tiba-tiba terdengar suara. Gedebak-gedebuk, bunyi mulai terngiang di telingaku. Di saat indera penglihatan mengarah ke kanan jalur perjalanan tembok, aku melihat dari jarakku berdiri sekitar 200 meter, di sana segerombolan singa besar berlari ke arahku. Perasaanku yang saat itu bingung bercampur kesal, langsung berlari dengan kencang lurus ke depan. Jika aku melompat ke sisi luar, mungkin nyawaku akan hilang, karena tingginya benteng ini setara sebuah bukit. Dan, lebih parahnya lagi, di belakangku singa-singa ganas mulai menyerbuku. Berlari dan terus berlari walau kaki terasa sangat lelah. Tapi itulah yang sedang aku lakukan karena tak ada cara lain kecuali berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian, aku terhenti ketika melihat nyawaku sudah tidak punya harapan lagi. Ditambah kaki yang sudah tak mampu melangkah dalam peristiwa berbahaya ini, karena seekor singa buas berada di depanku dengan jarak 50 meter. Astaga, kalau begini, aku hanya bisa berpasrah kepadamu, Tuhan, ucapku. Dalam keadaan yang mungkin tidak bisa dibayangkan, aku mencoba menenangkan hati dan berdamai dengan diriku sendiri. Aku bertanya, tunggu, kenapa aku berada di tempat ini? Sedangkan aku tidak tahu jalan ke negeri ini. Lanjutku dalam hati yang agak tenang. Terbesit kesadaranku yang memahami tentang kejadian semua ini. Aku membuka mata, melihat tubuhku masih berada di antara segerombolan singa dari belakang, dan seekor singa yang paling besar dari depan yang mendekat ke arah seonggok daging segar. Ya,
Daging segar itu adalah diriku. Singa-singa yang berlari langsung melompat ke arahku dengan cakar dan taring-taringnya yang tajam. Wus! Seketika terhenti begitu saja. Saat mereka melihatku, aku tertawa. Hahaha, hei, kalian mau makan apa dariku? Tubuhku dan kalian hanya ilusi dalam keadaan sekarang ini. Aku ini sedang bermimpi. Kalian diciptakan oleh pikiranku sendiri. Bukan hanya kalian, semua yang kulihat cuma ada di halusinasiku. Lanjutku pada binatang-binatang itu yang sepertinya mengerti ucapanku. Sekarang, singa-singa itu menunduk padaku kemudian lenyap, tak tahu kemana. Aku pun kembali menikmati pemandangan indah di atas tembok besar. Beberapa saat kemudian, semua yang kulihat sirna, seperti singa-singa tadi. Mataku yang mulai terbuka membuatku sadar kalau aku sudah kembali ke kamarku lagi. Dan dalam kelelahan kaki yang kurasakan karena sudah berlarian dalam pikiranku sendiri. Aku pun tersenyum puas setelah melewati mimpi yang sangat mengasyikkan ini. Kejadian ini memberiku pesan bahwa ketakutan, keindahan, rasa senang, atau derita, semuanya hanya ada di dalam pikiran sendiri. Bukan hanya dalam mimpi, tapi juga di dalam dunia nyata. Nah, dari cerpen tersebut, setelah kita membaca cerpen tersebut, mari kita menganalisis unsur intrinsik dan nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Cerpen tersebut bertemakan petualangan dan khayalan. Cerpen di atas berlatar waktu siang hari, bertempat di kamar tidur dan di tembok besar Cina, serta bersuasana menegangkan. Suasananya menegangkan, membingungkan, dan menyenangkan. Cerpen di atas itu beralur maju, karena diceritakan dari awal dia tidur, lalu isi ceritanya, dan saat ia bangun. Tokoh yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah tokoh aku, karena di cerpen tersebut tidak ada menyebutkan nama sama sekali, jadi tokohnya adalah tokoh aku. Kemudian penokohannya itu dilakukan secara tidak langsung. Tokoh aku, nah setelah disimpulkan dari cerpen di atas, tokoh aku itu memiliki sifat pemberani dan periang. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang atau penulis itu adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Karena pengarang menggunakan kata ganti aku, dan tokoh aku itu melakukan atau tokoh aku itu menjadi peran utamanya. Kemudian gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah menarik dan dapat dimengerti oleh pembaca. Yang terakhir ada amanat. Amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah bahwa ketakutan, keindahan, rasa senang atau derita, itu semuanya hanya ada dalam pikiran kita sendiri. Jadi, selalulah berpikir baik dan positif. Selanjutnya ada nilai yang terkandung dalam cerpen. Dalam cerpen tersebut, nilai yang terkandung itu ada 3 nilai. Ada nilai estetika, yaitu saat si tokoh aku itu menceritakan tentang perasaannya dia atau bagaimana, atau saat dia mendeskripsikan apa yang dia lihat. Itu saat dia berkata, andai aku membawa sebuah kamera, pasti sudah kejepret setiap sudut yang kulihat ini, pikirku. Sejuknya angin membuatku penasaran untuk melihat setiap sudut di tembok ini. Kemudian, nilai yang kedua itu adalah nilai budaya. Nilai budaya ini dapat dibuktikan saat tokoh aku mendeskripsikan tembok besar Cina, yaitu seperti ini. Terlihat bangunan batu bata besar memanjang ke arah pegunungan tinggi berkabut. Ini seperti sebuah benteng raksasa tak berujung. Dengan lebar sisinya sekitar 10 meter. Aku berada di atasnya dan mulai tahu di mana aku berdiri. Dan yang terakhir ada nilai religius, yaitu saat tokoh aku itu berbicara, astaga, kalau begini aku hanya bisa berpasrah kepadamu Tuhan, ucapku. Oke, hari ini kita sudah mempelajari unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik serta
menganalisis unsur-unsur intrinsik dan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Saya harap semoga materi yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata saat saya sedang menjelaskan. Akhir kata, saya tutup dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.